Kutai terletak di daerah Muarakam, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut Yupa, yaitu berupa batu bertubi. Yupa juga sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dengan melihat hurufnya, para ahli berpendapat bahwa Yupa dibuat sekitar abad ke-9. Di prasasti Yupa terdapat nama kakek Mula Warman yang bernama Kudungka. Kudungka berarti penguasa lokal yang setelah terkenal pengaruh Hindu-Buddha, daerahnya berubah menjadi kerajaan. Walaupun sudah mendapat pengaruh Hindu-Buddha, namanya tetap Kudungka. Berbeda dengan putranya yang bernama Aswawarman dan cucunya yang bernama Mulawarman. Oleh karena itu yang terkenal sebagai Wamsakerta adalah Aswawarman. Raja Aswawarman dikatakan seperti Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 anak, tetapi yang terkenal adalah Mulawarman. Raja Mulawarman dikatakan sebagai raja terbesar di Kutai. Ia pemeluk agama Hindu Siwa yang setia. Tempat sucinya dinamakan Waprakeswara. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan peringatan mengenai upacara kurban, para Brahmana mendirikan sebuah yupa. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Jalur perdagangan internasional dari India melawan Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Sejarah Kerajaan Kediri. Raja-raja di Kerajaan Kediri merupakan keturunan dari Raja Airlangga. Di tengah kejayaannya, Airlangga kemudian memindahkan pemerintahan ke wilayah Kahuripan. Kerajaan ini disebut dengan Panjalu, dengan pusat pemerintahan berada di Daha. Airlangga memiliki 2 putra, yaitu Sri Samarwijaya dan Mampanji Garasakan. Kedua putra Airlangga ini ternyata saling berebut kekuasaan. Untuk menghindari bentrokan pada tahun 1041, Airlangga membagi kerajaannya menjadi 2. Kerajaan tersebut adalah Jenggala dan Pinjalu. Kedua kerajaan ini diambil oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Sri Samarwijaya mendapatkan kerajaan wilayah barat, yakni Kerajaan Panjalu, dengan pusat pemerintahan di kota Daha. Sementara Mampanji Garasakan mendapatkan kerajaan wilayah timur yang bernama Jenggala, dengan pusat pemerintahan di Kahuripan. Kerajaan Panjalu akhirnya dikenal dengan nama Kediri, memiliki wilayah kekuasaan seperti Kediri dan Madiun. Sementara wilayah kerajaan-kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta Sungai Berantas dengan pelabuhannya Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Meski sudah kerajaan terbagi 2, namun kedua anak Airlangga berhak atas seluruh tahta Airlangga. Sehingga peperangan terus terjadi di antara kedua kerajaan. Peperangan antara Panjalu dan Jenggala terus terjadi selama 60 tahun. Meski di awal peperangan Jenggala menang, namun Panjalulah yang mampu menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan kemenangan Panjalu ini, akhirnya ibu kota kerajaan dipindahkan di Daha ke Kediri. Akhirnya Panjalu lebih dikenal dengan nama Kediri. Kisah awal kerajaan Kediri ini banyak tertuang dalam kitab sastra. Hasil kitab sastra ini salah satunya kitab Kakawin Bahyatayuda yang ditulis MPU Seda dan MPU Panalu. Sastra ini menceritakan tentang kemenangan Kediri atau Panjalu atas Jenggala. Kerajaan Kediri berdiri sejak tahun 1045 Masehi. Kerajaan besar ini runtuh pada tahun 1222 Masehi selama 177 tahun berdiri. Ada 8 raja yang berkuasa, salah satunya adalah Sri Aji Jayabaya yang membawa Kediri pada zaman keemasan. Bahkan beberapa ramalan Jayabaya
terbukti kebenarannya di masa sekarang ini. Raja-raja kerajaan Kediri. Yang pertama, Sri Samarinjaya. Sri Samarinjaya adalah raja pertama dari kerajaan Kediri. Pemerintahnya dimulai dari tahun 1042. Dan yang kedua, Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa memerintah di tahun 1104 Masehi. Yang ketiga, Raja Bameswara. Raja Bameswara disebut sebagai raja yang berkuasa selanjutnya di kerajaan Kediri. Hal ini diketahui dari isi prasasti Ikatan tahun 1117 Masehi. Dan yang keempat, Sri Jayabaya. Dari catatan yang ada, Sri Jayabaya sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi. Dan yang kelima, Sri Sarweswara. Raja Sri Sarweswara memerintah pada tahun 1159 sampai 1161. Dan yang keenam, Sri Aryaswara. Sri Aryaswara adalah Raja Kediri yang pada tahun 1171 Masehi. Dan ketujuh, Sri Gandra. Sri Gandra menunjuk pada 1811 Masehi. Kedelapan, Sri Kameswara. Sri Kameswara adalah Raja ketujuh dari Kerajaan Kediri tahun 1182 Masehi serta Prasasti Kakawin Semaradan. Kesembilan, Sri Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Raja ini pada tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi.